Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi dengan NPM 06.2013.1.06208. Saya akan memberi penjelasan tentang jenis-jenis Hadoop. Jenis-jenis Hadoop ini terdiri dari Hadoop Common, Hadoop MapReduce, Hadoop HDFS, dan Hadoopian. Dari keempat jenis-jenis Hadoop ini, saya akan menjelaskan tentang Hadoop HDFS. Saya klik sambil menunggu proses. Hadoop HDFS. HDFS ini merupakan singkatan dari Hadoop Distributed File System. Dari Hadoop Distributed File System ini, saya akan menjelaskan bagaimana prosedur menyimpan dan membaca data dalam HDFS. Pengertian HDFS. HDFS ini adalah file system yang menyimpan file dalam jumlah besar dan disimpan secara terdistribusi di dalam banyak komputer yang saling berhubungan. Dengan menyimpan file yang disimpan secara terdistribusi ini, maksudnya adalah di mana data-data itu dipecah dan disimpan tersebar dalam suatu cluster yang terdiri atas beberapa komputer, bisa 2 komputer, puluhan komputer, bahkan ribuan komputer. Kemudian, file system ini membutuhkan server induk yang dinamakan masternode, di mana masternode ini berfungsi untuk menyimpan metadata dari data yang ada di dalam HDFS, di mana datanya tersebut sendiri disimpan di dalam server-server yang dinamakan datanode. Untuk masternode ini dan datanode ini itu akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Pada Hadoop terdapat beberapa versi. Saya akan membahas tentang versi pertama pada Hadoop. Di dalam versi pertama ini terdapat 3 jenis node di dalam cluster. Yang pertama, namenode. Namenode adalah node utama yang mengatur penempatan data di cluster, yang menerima job dan program untuk melakukan pengolahan dan analisis data. Yang kedua, datanode. Datanode ini adalah node tempat data ditempatkan atau alokasinya, di mana satu blok di HDFS atau datanode ini adalah 64 MB. Blok itu sendiri merupakan kepingan data yang sudah dipecah. Sebenarnya datanode ini di mana blok-blok tersebut tidak terpaku dengan 64 MB. Itu bisa sesuai dengan setting yang kita inginkan. Kemudian, secondary namenode. Secondary namenode ini bertugas menyimpan informasi, penyimpanan data, dan pengolahan data yang ada pada namenode. Jadi semua data-data yang ada pada namenode ini itu semua informasinya disimpan maupun dalam pengolahan datanya. Kemudian checkpoint node dan backup node. Backup node dan backup node yaitu sebagai backup dari suatu operasi data dari namenode, di mana checkpoint node ini melakukan pengecekan setiap interval waktu tertentu dan mengambil data dari namenode. Yang membedakan dari checkpoint node dan backup node. Sebenarnya backup node ini mempunyai fungsi yang sama dengan atau tidak ada bedanya, di mana data perubahan yang disimpan itu dilakukan di memori, bukan di file seperti di checkpoint dan di secondary node.
Di sini terdapat gambar secara umum penyimpanan data di Nemnode dan DeadNote. Di dalam Nemnode ini terdapat 4 metadata file. Metadata file pertama, metadata file kedua, metadata file ketiga, metadata file keempat. Kemudian tiap-tiap data node terdapat file masing-masing dari data Nemnode. DeadNote memiliki atau terdapat 4 DeadNote. Nemnode ini menunjukkan node utama yang mengatur penempatan data di cluster, menerima job dan program untuk melakukan pengolahan dan analisis data. Kemudian, DeadNote ini node tempat data ditempatkan yang bisa berukuran 64 MB atau sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Setiap metadata file memiliki lebih dari satu file pada DeadNote. Itu disebut sebagai replication vector, yang artinya satu file disimpan di 3 data node. Sehingga jika ada satu data node-nya rusak, maka data node yang lain bisa memberikan filenya. Contohnya, metadata file pertama terdapat pada DeadNote ke-1, kemudian DeadNote ke-3, DeadNote ke-4. DeadNote ini mengirim sinyal ke Nemnode. Itu disebut dengan Herbert. Jadi dalam 3 detik, DeadNote mengirim sinyal ke Nemnode bahwa DeadNote itu masih aktif. Kalau dalam 10 menit, Nemnode tidak menerima Herbert dari DeadNote, maka DeadNote tersebut dianggap rusak atau tidak berfungsi, sehingga setiap request dialihkan ke node yang lain. Kemudian proses penyimpanan data dalam HDFS. Di sini terdapat gambarannya. Pada proses penyimpanan data dalam HDFS ini, kita memerlukan sebuah komputer, di mana komputer ini terhubung dengan Hadoop cluster. Komputer ini disebut sebagai komputer klien. Untuk menyimpan file dalam HDFS, kita memerlukan komputer tadi yang sudah terhubung ke Hadoop cluster. Dengan penyimpanan data ke Hadoop cluster ini, kita cukup mengetikkan perintah pada command prompt komputer klien, maka file akan ditransfer ke komputer yang ditugaskan sebagai DeadNote yang disimpan tersebar. Pada saat kita mengeksekusi perintah penyimpanan, komputer klien akan berkomunikasi dengan Nemnode, yaitu untuk memberitahu bahwa ada file yang hendak disimpan di HDFS dan menanyakan lokasi DeadNote yang bisa diakses. Untuk menyimpan data tersebut, setelah mendapat daftar nama dan alamat, DeadNote yang tersedia, komputer klien ini akan secara langsung mentransfer data ke DeadNote. Data yang akan ditransfer tersebut secara otomatis sudah dibelah menjadi blok-blok data atau kepingan-kepingan data yang disimpan oleh tiap-tiap DeadNote ini, yang berukuran 64 MB atau sesuai dengan ukuran yang kita tentukan.
Dari kepingan-kepingan data itu yang disimpan di Dead Note. Kemudian setelah mendapat kepingan-kepingan data dan menyimpannya pada Dead Note ini, tiap Dead Note ini akan mengirim laporan ke Nemnode bahwa data sudah diterima dan disimpan dengan normal. Itu merupakan gambar proses penyimpanan data dalam HDFS. Kemudian, proses membaca data yang tersimpan dalam HDFS atau bagaimana membaca data yang tersimpan dalam HDFS. Di sini terdapat komputer klien, Hadoop cluster yang terdapat Nemnode dan Dead Note. Prosedur membaca data yang tersimpan dalam HDFS ini cukup kita mengetikkan perintah pada command prompt pada klien atau komputer klien. Saat kita mengeksekusi perintah membaca data, komputer klien akan berkomunikasi dengan Nemnode yang bertujuan menanyakan nama dan alamat pada Nemnode ini yang harus diakses untuk mendapatkan data yang diinginkan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, komputer klien akan secara langsung mengakses Dead Note yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Kemudian, data tersebut akan ditampilkan pada display komputer klien atau sesuai perintah penggunaan. Itu merupakan prosedur membaca data yang tersimpan dalam HDFS. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Semoga bermanfaat.